hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada awliya wassalihin, dan mudah-mudahan ahli kampung halaman kita, ahli rumah tangga kita, anak cucu kita semua mendapat keberkahan daripada Allah, mendapat keselamatan, mendapat syafaatnya Rasulullah, syafaatnya awliya wassalihin, terkumpul di dalam surga bersama-sama Rasulullah, bersama-sama awliya wassalihin tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang keagungan ahli rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Bermula Rasulullah adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih kita utamakan, hati kita cinta banyak kepada Nabi, lebih daripada kita mencintai jiwa kita. Karena Rasulullah sebagai utusan Allah, sebagai kekasih Allah, dengan adanya Nabi maka kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun nikmat yang kita terima itu semuanya berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan dalam salawatnya, Rasulullah itu awali mutalaqqin li baitikal awal. Rasulullah itulah yang awal menerima sesuatu yang datang dari Allah, Nabi lah. Jadi Nabi ini membagi. Apabila kita dekat dengan Nabi, pasti kita banyak mendapat nikmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu kenal cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu suka menyebut Rasulullah, sehingga kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kata Allah, semua bini Nabi adalah ibu kita. Dalam satu qiraat tambahannya wa huwa abul lahum, Rasulullah itu hakikatnya abah kita. Sedangkan bini-bini Nabi itu semua adalah mama kita. Jadi sebuah jalan supaya jangan kita sakit hati, jangan sedih. Kita punya abah rohani adalah Rasulullah. Bini Nabi semuanya adalah mama kita. Dan masuk yang kita baca, kita amalkan manaqib Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah kekasih Nabi. Sayyidah Khadijah adalah hakikatnya ummah kita. Wajib kita cintai, wajib kita hormati. Sehingga dalam syariat bini Nabi itu kada boleh diambil bini. Itu hakikatnya mama kita ya. Dan bini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Yang paling hebat di antara bini Nabi yang banyak itu adalah Sayyidah Khadijah. Beliau adalah awal-awal yang percaya kepada Nabi. Apapun yang disampaikan Nabi, Sayyidah Khadijah langsung. Ini hebatnya Sayyidah Khadijah, percaya lawan suami. Adapun beginian kita ini banyak kadang-kadang percaya lawan laki. Laki lambat datang, ajin abahnya nyemaan pulang ya lah. Nah, ajin abahnya nah itu kadang percaya. Jadi harus kita wujudkan rumah tangga kita semacam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling cinta mencintai, saling percaya mempercayai. Itulah sifat orang beriman, itulah sifat yang dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga Sayyidah Khadijah bukti kekuatan imannya adalah menyerahkan hartanya dan kekayaannya dijulung lawan Nabi. Dalam kitab Imam Nawawi Al-Bantani, lamun kita suci ada punya harta yang berlebihan, kalau bisa harta ini kita julung lawan orang alim. Kita bersedekah bahaniyah apapun lawan orang alim, gonol pahalanya katimbang kita bersedekah lawan orang susah. Karena orang alim ini bila dapat duit digunakan sini untuk agama. Beda lawan orang susah, kita julungi duit di bawah sini pasang kaya, di bawah sini bendung, di bawah sini menukar obat-obat nang mamuk. Kita penyebab menggawi dosa, kita menolong berdosa, kita dapat pun dapat dosa juga. Lalu hebatnya keimanannya Sayyidah Khadijah, kecintaannya lawan Sayyidah Khadijah lawan Nabi, hartanya, kekayaannya dijulung lawan Nabi, sehingga turunlah ayat kepada Rasulullah, wa wajadaka ailam fa'aghna. Allah mendapatkan engkau dulunya susah, wah ini engkau jadi kaya. Jadi nang susah-susah jangan sakit hati, Allah kawa mendatangkan kekayaan. Harus kita ada iman, ada keyakinan punya Allah. Allah itu maha kuasa, kawa menyugihakan nang belum sugi. Jadi kita orang nang beriman tetap mengharap, tetap berdoa. Apabila kita mengharap sesuatu tentu ada usahanya. Mudahan ya aku alim mengaji ya, bangun ungut tapi kadang mengaji maulah alim. Puja Nabi, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu didapat dengan belajar. Jadi kasihan anak cucu orang alim nang bungul hanya berpikir lawan pada tuannya. Aku juga dalam bayan nang keempat pada sidin, tapi kadang mengaji tetap bungul juga. Nang penting mengaji. Innamal ilmu bitta'allum, bukan bacaan Nabi innamal ilmu bin nasab. Kalau kita ingin kaya harus berusaha. Nah jadi bagus nang berusaha berdagang sambil dibaca manaqib Sayyidah Khadijah. Insyaallah rezekinya melimpah-limpah. Alhamdulillah ulun mengamalkan manaqib Khadijah. Awas sudah ya, sebelum tahun 2000 ulun mengamalkan yang salih. Bagi kamu menjadi pencintanya. Jangan sampai kita benci lawan kekasih Allah, jangan sampai kita memusuhi wali Allah, supaya engkau kena dikumpulkan bersama wali. Alhamdulillah di daerah kita Kalimantan katijumma haul ulama bersama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mencintai kekasih Nabi. Ilmu yang ada di kaya kita terbatas. Umpama alim di nahu, alim di fikih, pasti ada bahannya. Sebab Tuhan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu sifatnya lemah. Jadi penting kita ini menghamba, merasa lemah, merasa dikit ilmu, pasti kita menambah. Ya alim berhukum sekumpul, lalu kita sudah alim bisa menyampaikan, tetap kita membuka majelis menyampaikan niat yang baik. Aku sambil belajar, bukan hendak melajari. Sebab yang bisa melajari hakikatnya Allah Ta'ala, yang bisa menyampaikan ilmu dengan pas adalah Rasulullah. Kita ini hanya kedudukannya belajar ya. Sehingga nasihat Sayyid Amin Al-Qutbi
kepada Guru Haji Anang Saarani lawan Guru Bangil dalam ijazahnya, alaika bil ibadah wal istifadah. Ikam babila boleh ke kampung jangan kada dua, jangan ditinggalkan nang dua macam ini. Apa nang dua macam ini pesan sidin? Nah, ilmu sambil dibagi-bagi, sambil menambah, sambil ilmu itu kita sampaikan ke lain, sambil kita belajar. Mudahan kita bisa mengikuti akhlak-akhlak orang solih, menambah ilmu, membagi-bagi ilmu. Apakah lagi di kampung kita ini banyak nang kada nang alim, ni kewajiban kita menyampaikan. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, kita bisi ilmu menyampaikan, itu termasuk mengamalkan ilmu. Jangan sampai kita kada menyampaikan sehingga kampung kita dimasuki ajaran-ajaran yang kada sesuai lawan ulama-ulama dahulu. Tapi lamun kampung kita isi dengan ilmu, orang kada wani masuk membawa ajaran yang sifatnya sesat menyesatkan. Ini hebatnya Sayyidah Khadijah, kuat imannya. Jadi penting kita ini meningkatkan iman. Hingga mana kita menangguh iman kita meningkat apa kada di hati gawian kita. Bila mau sembahyang, mau beramal soleh, mau meninggalkan dosa, nah itu imannya meningkat. Kita kebanyakannya hanya melihat ibadah gawiannya, tapi kadang memperhatikan lawan dosa. Dosa di mata berapa banyak, dosa di telinga berapa banyak, dosa di hati berapa banyak. Harus kita berubah. Yang bisa merubah hal kita menjadi baik adalah dengan ilmu, dengan ke majelis. Mudahan ahli rumah tangga kita suka ke majelis. Kada kawa ke majelis seminggu sekali, saban malam, nah harus dipaksa, dibiasakan. Apabila ke majelis ilmu mau, alhamdulillah ini satu tanda kebaikan. Ujar Nabi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah ingin mendapat kebaikan, ia suka memahami agama. Mau ke majelis, mau mengamalkan ilmu yang didapat di majelis, ia bakal dapat kebaikan yang bakal jadi husnul khatimah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, keistimewaannya, kelebihannya beliau mempunyai ilmu. Kada jahil, kada bungul, tapi berpengetahuan. Mari sebagai contoh kita, lamun kita memilih bini, pilih berilmu, berpengetahuan. Inya kuat tauhidnya, kuat fikihnya, kuat tasawufnya. Jadi kita sapala bisi bini nang kada jahil. Jangan hanya anak awak gonol, anu gonol, tapi bungul, apalagi cambuk. Nah, berpengetahuan, tauhidnya mantap, kenal lawan Tuhan mantap, adabnya lawan Tuhan mantap, fikihnya mantap, tahu nang mana yang halal, yang mana kada halal. Kaitu jua ya pian ulah memilih laki nang alim, nang berpengetahuan. Wajah Habib Ali penting kita bisi ilmu, memilih kawan nang berilmu. Sab ilmu ini menegaskan mana kewajiban kita lawan Tuhan, apa kewajiban kita lawan suami, apa kewajiban suami lawan bini. Orang berumah tangga ada kewajiban lawan bini sekian banyak, kewajiban lawan laki sekian banyak. Sehingga Rasulullah SAW di dalam mi'rajnya Nabi melihat neraka. Ternyata dilihat Nabi dalam neraka itu banyak bebinian. Mudahan bebinian nang dibiniwang ini diselamatkan Allah Ta'ala.
Apa penyebabnya jadi begini? Banyak masuk dalam neraka akibat perhiasan. Pebinian bila keundangan agak berhias, make up-nya aja 5 lapis ya, macam-macam, ginjunya macam-macam warna, pengkah, nah harum tuh macam-macam. Babak kumpul lawan laki asal-asal aja, bobas, bomasam, bobangsat, nah ya, laki anak bayi muwahin. Nah ini salah. Jadi lamun anak agak bahaya suga sama laki, jangan kesan keundangan benar. Kenapa ikung lalakian melihat kanganga ini siapa jenis itu ya? Jaga bini aku hapok jenis itu ya. Mulai jadi fitnah. Dalam kitab fitnah dunia yang paling konyol adalah wanita. Siapa aja nang alim juga diliut ya kan, bagaimana ada alim. Nah bahayanya Sayyidah Khadijah adalah orang nambah ilmu. Orang nambah ilmu adalah kuat ibadatnya, kuat imannya. Nah jadi penting kita menyampaikan nasihat lawan bini menasihati lawan laki. Inilah sifat orang beriman. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Apabila laki kada sembahyang, nah bini mengingatkan, oh mbahnya sembahyang ini tugas kita lawan Tuhan, hubungan lawan Tuhan. Ikam abahnya ilmu sembahyang, aku upah kena, sampai akan duit, nah habang itu ya kan, sampai akan itu pulang upahannya gini lah, supaya gagah, supaya semangat. Nah jadi harus rumah tangga kita ini harus kita menjaga lawan ibadah, bertolong-tolongan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala tata'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kata Allah, hendaklah kamu bentuk di rumah tangga dulu bertolong-tolongan. Al-bir atas amal kebaikan, wat taqwa atas meninggalkan dosa. Bagaimana abahnya supaya aku ini jangan berdosa. Nah kayak ini jalannya umpanya enak. Kayak banyak lagi aku supaya jangan lagi menyembelih. Pian kayak ini juga biarlah supaya nang halal. Nah jadi kita bertolong-tolongan di rumah tangga melaksanakan perintah Allah, bertolong-tolongan dalam meninggalkan dosa, sehingga rumah tangga kita semacam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidah Khadijah ini keutamaannya, kelebihannya mempunyai akal. Akalnya nang kuat. Tanda orang nang berakal, waktunya berfaedah. Waktunya kada sia-sia. Sembahyang ada waktu nang kosong, baca Quran, baca salawat. Lamun banyak omong, banyak kisah, apalagi pulang suka gosip, menggosip, memfitnah, mahina-hina lawan nang lain, itu kan berakal. Orang nang berakal itu memandang akibatnya. Nah, mudahan kita paham ya kah, mudahan kita bisa insaf. Kita ni malah apabila kawal berkumpul berkisah dunia, kadang mengantuk, kadang bina menguap. Wali-wali kisah Nabi kuap. Kau disimpalin bodoh ya. Ma'amal beribadat, baca maulid, sembahyang, kada semangat. Nah kita ini namanya kuat nafsu, akalnya kalah. Menjaga nafsu kumpul, gunakan utak kita, hati kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa akal, bisa hati, kuling memikirkan dunia. Padahal dunia ini yang makan minum sudah ada nang ma'atluk. Karena bagi jani selalu benar menghimat benar ma'atluknya yang sudah diatluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang nang berakal inya kada banyak omong,
ada banyak pendek, nang di pendeknya nang nyata ada faedahnya. Lemang kada ada faedahnya baiknya pembacaan. Sehingga dalam kitab disebutkan oleh ulama, setiap mayit yang sudah meninggal dunia pasti menyesal. Yang baik menyesal, yang banyak dosa menyesal. Kenapa yang baik menyesal? Merasa jaka tahun nang kini pahala ke majelis membaca maulid semalam-malam aku banyak sembuang waktu, sehingga si mayit itu hendak minta bolehkan ke dunia. Ya Allah bolehkan ulung kebinuang apa aja Tuhan kebinuang boleh hendak kawin lagi kah kada, hendak menambah toko lagi kah kada, hendak beramal la'alli a'malu sholihan, hendak beramal soleh. Oh ya Tuhan kada kamu lagi boleh kita hidup di dunia hanya sekali. Yang jahat jelas menyesal ke ini kah dosanya siksaannya, jangan tahu aku kada menggawi. Nah jadi jangan sampai kita penyesalan berdunia. Belum masih hidup, belum masih sayang Tuhan, kita gunakan sisa-sisa umur kita dengan baik. Sehingga Al-Habib Ali membaca doa, Wakama an'amta alaina bil umri fabarik lana fi. Ya Allah, pian melimpahkan masih ada usia, masih ada umur ulun, mudahan sisa umur koni lebih berkah, lebih baik. Mudahan kita ini bisa sadar, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya lebih berkah, lebih banyak manfaat daripada yang sia-sia. Dan Sayyidah Khadijah ini keutamaannya kaya, sugih. Dengan apa beliau mencapai kekayaan sugih? Beliau berdagang. Nah jadi lamun biar hendak sugih kaya, jangan jadi kulit. Lamun gawin ngojek ya nemu sugih. Jadi anu aja kada bau, jadi tukang jahit nemu sugih. Anak sugih itu berdagang. Dagang napakah asal halal, insyaallah mau sugih. Apabila kita mau berdagang menjadi yang halal, berpahala kita. Sejam 2 jam kita berdagang, tapi niat untuk ibadah hasil dagangannya, kita berpahala. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim dalam kada hilaf itu ada hadis Nabi. Banyak amal-amal dunia bentuknya, tapi menjadi amal akhirat dengan sebab niatnya baik. Banyak amal-amal akhirat jadi amal dunia lantaran niatnya salah. Datang ke majelis hanya menampakkan supaya dipadakan ahli bermajelis. Dengan tahun ke majelis niatnya salah, pada jadi pahala. Salah niat. Sekalipun gawiannya dunia berusaha, tapi niatnya menjadi nang halal, mengamalkan baginda Nabi jadi ibadah. Nah jadi Sayyidah Khadijah dia sugih, kada mau sidin meminta-minta. Apalagi kita jadi tuan guru yang harus ada misi penghasilan. Lihat Rasulullah dalam usia 12 tahun Nabi balayang ke kota Sam, pelatihan dagang, dibawa oleh paman Sidin Abu Thalib berdagang supaya jangan meminta-minta. Yang kedua kali Nabi ke kota Sam membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Nang Maisarah itu melihat keajaiban nang terjadi pada diri Rasulullah dalam perjalanan mulai Makkah ke kota Sam jauh. Dilihat Maisarah, Nabi ini dilindungi awan, kada kepanasan. Hanya awak Nabi aja nang dilindungi awan, sehingga Nabi kada kepanasan. Ini namanya irhas. Kejadian yang terjadi sebelum jadi Nabi itu namanya irhas. Sehingga Maisarah ini menyampaikan kehebatan Nabi lawan Sayyidah Khadijah, sampai Sayyidah Khadijah tambah cinta lawan Nabi melihat keistimewaannya. Nanti mengatakan Maisarah itu laki-laki,
dan di padang babinian aku bisa mendanggap membaca malakib Sayyidah Khadijah maesar itu babinian dia kah itulah lakian sahayanya Sayyidah Khadijah. Nah sama kita bermalam di rumah kawal anak bulik di kawal jangan bulik ikam bermalam dia di rumah aku pamila ikam mau bermalam di rumah aku ikam kena aku kawalkan kena sakambak lawan idah bah kaimuan kita tadi ini indah babinian sekalinya bisa sengot dahlan sekalinya sekali indah babinian sekali dapatnya bahasa sengot bajanggot soalnya sudah lan kalinya nah itu nama babinian tapi lalakian nama siapa itu namanya muannas majazi kalau kita mengaji nahu ya kan. Lalu Sayyidah Khadijah kaya dengan dagang. Nah jadi dalam kitab kamu kada film kitab apa itu dulu ya nang paling abdul usaha pedagang di sini. Di mana hebatnya pedagang ini kita mengikuti Nabi. Ada juga ulama yang mengatakan yang paling abdul itu bahuma bakobon abdul juga. Karena itu kuat tawakalnya, kuat berpegang hatinya lawan Allah Ta'ala. Dan Sayyidah Khadijah ini kehebatannya kada aptik sosial. Nani ngalih menjadi di kampung orang nang sugih, nang sosial. Orang nang sugih wa ini jauh dipintai hanya membagi ya kan. Orang nang sosial itu membagi-bagi, nang zakatnya dibagi, nang sunatnya dibagi. Amalan supaya berhaki bersedekah. Kalau kita hendak menjadi wapak ya, wapak panglakis, nang maulah wapakin pada bayi penjualan, menjual wapak, ada bayi yang lain ya. Ini janji Tuhan apabila kita bersedekah pasti rezekinya melimpah-limpah. Karena ada dua malaikat yang ditugaskan Allah untuk membaca doa. Apabila kita bersedekah mau sosial malaikat mendoakan. Apa aja malaikat di waktu subuh Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah siapa di antara hamba pian nang sugih nang sosial dan apa nang dibagi-baginya ya Allah biar gantikan. Nah jadi kesimpulannya lamun hendak sugih hendak tambah kaya amalannya bersedekah. Yang bahagia kekayaannya kesugihannya sampai bisi intan bebotol. Kamu kita kicap bebotol. Ada kita bebotol uyah wadi bebotol. Kayak apa? Sugihnya kayak itu sini sampai intan misi bebotol. Ketujuh bersedekah. Ketujuh membagi makan. Seminggu sekali habis datang orang sembahyang Jumat. Pian kena habis sembahyang Jumat lah rumah. Acara apa? Acara pemakanan ya. Jadi mbah datang makan. Kamu kita mengasih makan minta bacakan dulu. Minta bacakan apa? Minta bacakan tahlil. Berapa kali tahlilnya? 70.000 kali. Loh kita membaca tahlil hakon tahampuk kapal lalu tihang ya kah. Lalu yang membaca soal itu makanannya wajib ya kah. Nah itu masih kita tuh namanya pamarak ya kah. Harus kita biasakan bersedekah. Makanan minum. Nabi pernah ditanya ayo khisolil Islam, apa gawian di dalam Islam yang paling baik? Kata Nabi, it'amut ta'am, suka mengasih makanan kepada yang lain. Itu je Nabi paling baik. Sekalipun kita membagi makan, mengasih makan kepada yang lain belum ikhlas, insya Allah berpahala. Allah memandang nang dibagi makan, nang dibagi makan mendoakan mudahan pian dibalas Tuhan. Mudahan pian dapat pahala. Nah dapat pahala kita nang dibagi makan mendoakan. Sama kita membaca maulid menyebut Nabi Muhammad sekalipun kita belum ikhlas membaca maulidnya insya Allah berpahala. Allah memandang yang disebut Nabi Muhammad.
jelas amal apapun bisa ditolak kecuali amal sholawat. Cucuk gungsuk berdoa hebat pada dalam lain, kuat mahabbahnya kepada Nabi, kuat murakobohnya, itibaknya lawan Nabi. Mudahan kita bisa pencontoh beliau. Nah, ini kehebatnya Sayyidah Khadijah, sugih dan sosial. Bagaimana jalannya kita supaya sosial jangan apik? Ingat akan duit, ini adalah datang dari Tuhan. Kekayaan ini hanya sifatnya titipan, kesehatan titipan. Jadi kalau kita betul memandang harta kekayaan ini milik Allah Ta'ala, mudah kita membagi. Tapi kebanyakan harta ini kita anggap ampun kita, ya nang sayang, hendak bersedekah memilih-milih di julok, nang mana pindah bekulat jadi julok. Kadang-kadang kita bersedekah, bersedekah aja ya, lagi minta angsul, apik ya kan. Lah jadi akibat apik, penyebab apik, menganggapnya bangsa memiliki. Uja alam berkumpul sekumpul, harus kita jaga hati jangan sampai bangsa memiliki. Apa faedahnya jangan bangsa memiliki? Supaya kita jangan apik, supaya kita jangan sakit hati, supaya kita jangan sombong. Apa disombongkan dengan ilmu? Ilmu ini hanya titipan Allah, kekayaan ini hanya titipan Allah. Insya Allah kita kada sombong, malah kita mau sosial, mau membagi-bagi ya kan. Apapun yang kita sedekahkan ini ada faedahnya, menambah lawan rezeki kita, memberkahi lawan usaha kita. Nah, jadi salah satu amalan supaya murah rezeki, supaya kita mengalih menjadi duit, rancaki bersedekah. Sedekah itu diambil daripada kalimat sadaqah yasduqu. Orang betul imannya, betul keyakinannya mau bersedekah. Lamun kada mau berzakat, kalau bersedekah itu kada betul imannya. Dalam Quran Tuhan mengesahkan sembahyang, mbah kisah sembahyang enggak pasti masalah zakat. Jadi perlu dua macam ini kita perhatikan, kita gawi. Sembahyang ini hubungan lawan Tuhan, zakat ini hubungan lawan makhluk. Harus kita lawan Tuhan baik, lawan makhluk pun adalah baik. Kita sembahyang itu diawali dengan takbir, takbir ini mengutamakan Allah. Sembahyang itu ditutup dengan taslim, dengan assalamualaikum, ini menunjukkan kita berbuat baik. Namun kita masih mengzalim, menyakiti lawan makhluk Tuhan, menunjukkan sembahyang kita ini belum menghasilkan faedah, belum menghasilkan buah. Nah, dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan sebuah buku, tulisannya ini Latin, ada Arabnya ya, supaya mudah biar membaca, memahami isinya tentang hadis Isra Mi'raj. Yang mana kita ambil ijazah dari guru sekumpul itu riwayat daripada Imam Bukhari ya. Dan di situ tentang penjelasan masalah sembahyang ini ibadah yang diwajibkan. Kelebihan kita sembahyang ada, bahaya meninggalkan sembahyang di situ ada. Dan kita ambil penjelasannya di kitab ulama-ulama nang kepada hadisnya ya. Wah, ini banyak orang yang menentengkan lawan sembahyang akibat kada tahu ya. Di situ ada manakib Imam Bukhari, manakib Imam Syafi'i, kepada sidin, nasihat sidin, amalan sidin, manakib guru sekumpul tentang akhlak sidin, nasihat sidin, amalan-amalan sidin. Nah, di situ ada juga amalan-amalan yang dibaca di bulan Rajab itu ada situ ya kan. Termasuk di situ ijazah kita membaca Fatihah, ijazah membaca ayat kursi, dan kita ambil dari satu guru sampai ke Nabi ya kan. Termasuk di situ ijazah kita sembahyang subuh pakai kunut.
Itu ada ijazahnya sampai kepada Sayyidina Ali. Termasuk di situ ijazah habis sembahyang, habis salam kita mau sabdahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu tangan diusap ke sini lah. Ada bacaannya tuh dari Nabi ya kan. Termasuk ijazah kita tuh memandang orang soleh. Tapi ya memandang ulun memandang guru ulun sampai ke atas kepada Habib Abu Bakar bin Salim Sohibu Inat. Ini wali Allah Ta'ala sin berucap waktu di majelis, hei ahli majelisku, ikam cangangi aku di sini. Atau orang yang bisa mencangangi, orang yang bisa memandang aku, kenanya min ahli jannah. Orang itu kena dimasukkan surga. Nah jadi bagus foto-foto ulama itu kita andang. Nah di sini benar foto-foto ulama, bagus kita pandang. Itu ada rahasianya. Wajah Nabi illa Allah. Apabila ulama wali-wali itu dilihat dipandang, maulah hati kita mudah mengingat Allah Ta'ala. Karena orang-orang yang soleh itu hibak lawan cahaya iman, cahaya ibadat. Akibat melihat hasilin semuka kita beramal beribadat tertutup menggawi maksiat. Nah ini ada ijazahnya sampai ke Rasulullah. Insya Allah kita menjadi golongan yang beruntung apa yang dijadikan ulama dan Rasulullah. Nah jadi sebagai ijazahnya kita baca sama-sama ayat kursi, Fatihah dan Qul huwallah. Ayo kita sama-sama kita baca. Insya Allah bacaan ini kita hadiahkan lawan yang dihadiahi lawan bangsa kumpul lawan Sayyidah Khadijah ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tus'iduna wa ahla bayyina wal muslimin bi sa'adatihi wa tudkhiluna ya Allah wa iyyahum fi dairatihi. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana jam'an marhuma wa ja'al qawma min ba'dina nabiyyun ma'suma. Allahumma alif ya Allah baina qulubi jami'il muslimin. Allahumma awasna sawma baraknahum amanah min anwa'il khair nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa li amwahi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in man yarmuhi sahabah wal qur'an wa tabi'in man yarmuhi al-a'immah al-mujahidin wal ulama wa syuhada wa salihin khususan sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Fatimah al-Zahra wa baniha al-Hasanain sayyidina Hasan wal Husain wa berniyati ma'al ثم إلى شيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني ورسوله والفقه ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأموات المسلمين خصوصا إلى المرحوم Abdullah bin Badar, Sakia binti Samad, Yang Kasih bin Husin, Umi Kulsum binti Abdullah, Wusik binti Daksi, Badania binti Imar, Usidah binti Miskat, Allah binti Miskat, Zainuddin bin Miskat, Ahmad bin Ba'i bin Muslim, Uwi bin Abdullah, Hamzah binti Jaranjan, Miskat bin Masih, Bahar binti Anak, Islam binti Anak, Bang Sumi bin Anak bin Haji Bakar bin Kudaya, Iti Kutuh Hidup bin Idun Jum'ah bin Iman Allahumma salli alika minna ilaihim Allahumma wabirnahum barhamhum wa'abihim wa'abu'anhum Banawbirna wa ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la tuj'al bi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma istajib du'ana rabbana warhamna waj'alna ya Allah lana bis sa'adah wal khatimah bis syahadah ya Allah ya salam sallimna ya Allah wal muslimin wa salamun ala al-mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Lagi kepada semua ini jamaah satu buku yang mengandung di dalamnya beberapa ijazah termasuk manaqib Sayyidah Khadijah. Kedua ini kitab kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Sayyidah Khadijah, berkat aulia salihin, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum